Oto itu tergeletak di meja kayu jati membuat hati Rama seperti diremas kuat. Tanda tangani surat ini sekarang juga, atau seluruh keluarga akan tahu kau pria gay yang memalukan, bentak Antika, kakak tirinya, sementara Dewi berdiri di samping dengan senyum sinis. Ruang makan resor Puri Indah di Bali yang biasanya penuh tawa kini hening mencekam, hanya suara ombak Samudra Hindia yang terdengar samar dari kejauhan. Rama menatap kedua saudarinya dengan mata berkaca-kaca, tapi tangannya tidak gemetar saat dia mendorong kertas itu kembali. Aku tidak akan menyerah. Resor ini adalah warisanku dari ayah, dan aku tidak akan menandatanganinya hanya karena kalian tahu rahasiaku. Suara Rama tegas, meski di dalam dada rasa takut dan marah bercampur aduk. Antika dan Dewi bertukar pandang, wajah mereka memerah. Mereka berdua sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Sejak ayah meninggal 6 bulan lalu, mereka merasa resor yang indah ini seharusnya menjadi milik mereka saja. Antika yang menikah dengan pengusaha gagal di Jakarta, dan Dewi yang selalu iri pada adik tirinya, melihat kesempatan emas saat mereka menemukan cat rahasia Rama dengan Surya, pria yang selama 2 tahun menjadi kekasihnya. Kau pikir ayah akan bangga kalau tahu anak laki-lakinya suka pria, ejek Dewi sambil menyilangkan tangan. Kita punya bukti Oto, Ideo, semuanya. Satu kata saja ke paman-paman dan tetangga di desa, nama keluarga kita hancur. Tanda tangani saja, Rama. Serahkan resor ini dan rahasiamu aman. Rama berdiri, tubuhnya yang tinggi tegap terasa berat. Dia ingat bagaimana ayah dulu mengajarinya mengelola resor ini dengan penuh cinta, mengajaknya berjalan di pantai setiap pagi sambil bercerita tentang masa kecil di desa Jawa. Tapi ayah tidak pernah tahu bahwa Rama mencintai Surya, seorang seniman lokal yang bertemu saat Rama sedang mempromosikan resor di Pasar Seni Ubud. Hubungan mereka dimulai pelan, penuh hati-hati karena Indonesia bukan tempat mudah bagi pria seperti mereka. Masyarakat masih memandang sinis, keluarga lebih parah lagi. Rama selalu menyembunyikan semuanya, bekerja keras siang malam agar resor tetap ramai wisatawan asing dan lokal. Tapi sekarang semuanya terbongkar. Aku sudah lelah bersembunyi, kata Rama pelan, suaranya hampir hilang ditelan angin sore. Kalian boleh ceritakan apa saja. Aku tidak akan menyerahkan Puri Indah. Ini bukan hanya bisnis, ini rumahku, ini bagian dari diriku. Antika tertawa keras, tapi ada nada gugup di dalamnya. Mereka tahu Rama bukan anak kecil lagi. Sejak kecil Rama selalu pendiam tapi teguh. Dewi mendekat, suaranya lebih rendah. Kau akan menyesal, Rama. Besok pagi kami akan kumpulkan keluarga besar. Kalau kau tidak berubah pikiran malam ini, semuanya akan tahu bahwa adik kesayangan ayah adalah pria gay. Kata terakhir itu dicapkan dengan nada jijik yang membuat Rama merasa seperti ditampar. Malam itu, setelah saudarinya pergi, Rama duduk sendirian di balkon kamar utama resor. Bintang-bintang bertabur di atas laut, tapi hatinya gelap. Dia mengambil ponsel, mengetik pesan ke Surya. Mereka tahu semuanya. Aku menolak. Tapi aku takut, Surya. Balasan Surya datang cepat. Aku di jalan sekarang. Kita hadapi bersama. Rama tersenyum kecil, tapi air mata jatuh. Dia ingat pertama kali bertemu Surya 2 tahun lalu, saat estial seni di Ubud. Surya sedang melukis pemandangan pantai, tangannya penuh cat, senyumnya hangat seperti matahari pagi. Mereka bicara berjam-jam tentang mimpi, tentang tekanan menjadi pria di Indonesia, tentang cinta yang harus disembunyikan.
Sejak itu, mereka bertemu diam-diam di pantai kecil di belakang resor, berpegangan tangan saat malam, berbagi cerita tanpa kata-kata berlebih. Tapi sekarang, semuanya berubah. Rama tahu keputusannya akan membawa badai. Keluarga besar di Surabaya akan marah, teman-teman bisnis mungkin mundur, bahkan star resor yang sudah lama bekerja mungkin memandangnya lain. Tapi untuk pertama kalinya, Rama merasa ada kekuatan di dalam dirinya. Dia tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang. Pagi berikutnya, saat matahari baru terbit, Surya tiba dengan motornya yang usang. Mereka berpelukan lama di teras, tanpa kata. "Apapun yang terjadi, aku di sini," bisik Surya. Rama mengangguk, hatinya mulai tenang sedikit. Tapi dia tahu ini baru awal. Saudarinya tidak akan diam saja. Pagi itu, ruang rapat keluarga besar di resor dipenuhi suara ribut. Paman-paman dari Surabaya datang dengan wajah serius, Ibu Rama duduk di sudut dengan mata sembab. Antika dan Dewi berdiri di depan seperti hakim, memegang map berisi print out cat dan oto-oto Rama dengan Surya. "Lihat ini, semuanya bukti," kata Antika dengan suara lantang. Rama bukan hanya menolak menikah dengan anak teman ayah, dia bahkan menyukai pria. Bagaimana kita bisa percaya dia mengelola resor ini dengan baik? Warisan harus dibagi adil, atau kami akan bawa ke pengadilan. Rama berdiri di ujung meja, tangannya mencengkeram kursi. Surya duduk di belakangnya, diam tapi mendukung. Ibu Rama menangis pelan. "Rama, nak. Apa ini benar?" tanyanya dengan suara gemetar. Rama mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku gay. Aku mencintai Surya. Tapi itu tidak membuatku kurang mampu mengelola Puri Indah. Ayah percaya padaku." Salah satu paman menggelengkan kepala. "Di keluarga kita ini tidak bisa diterima. Masyarakat Bali dan Jawa akan bicara. Bisnis kita bisa hancur." Dewi tersenyum puas, seolah rencananya berjalan lancar. Mereka sudah siapkan ancaman, kalau Rama tidak serahkan 70% saham resor, mereka akan sebarkan berita ke media lokal dan grup keluarga WhatsApp. Rama merasa dunia berputar. Dia ingat masa kecilnya, saat ayah membawanya ke resor ini pertama kali. "Ini akan menjadi warisanmu, nak," kata ayah dulu. Rama selalu berusaha membuktikan diri, kuliah di Jakarta, belajar manajemen hotel, kembali ke Bali untuk mengembangkan resor menjadi tempat wisata ramah lingkungan. Semua itu dia lakukan sambil menyembunyikan siapa dirinya. Sekarang semua pengorbanan terasa sia-sia. Tapi saat melihat Surya, hatinya kuat kembali. "Aku tidak akan menyerah," kata Rama lagi, suaranya lebih keras. "Kalian boleh ambil tindakan hukum. Tapi resor ini tetap milikku dan aku akan tetap jujur." Malam harinya, setelah pertemuan chaos, Rama dan Surya berjalan di pantai belakang resor. Pasir dingin di kaki mereka, angin malam membawa aroma garam. Surya memegang tangan Rama erat. "Kau berani sekali hari ini. Aku bangga." Rama tersenyum pahit. "Aku takut, Surya. Ibu menangis seharian. Paman-paman bilang mereka akan boikot resor kalau aku tidak mundur." Surya berhenti memeluk Rama dari belakang. "Kita hadapi bersama. Ingat dulu saat kita pertama bertemu. Kau bilang kau ingin hidup bebas suatu hari. Hari itu sudah tiba." Mereka duduk di batu karang berbicara panjang tentang masa depan. Surya menceritakan bagaimana keluarganya di desa kecil Lombok juga tidak mudah menerima, tapi dia tetap memilih mencintai Rama.
Keesokan harinya, masalah mulai datang. Beberapa Staresor berhenti bekerja, bisik-bisik di belakang. Seorang tamu tetap yang sudah bertahun-tahun menginap membatalkan booking setelah mendengar rumor dari Antika. Rama bekerja siang malam, memeriksa keuangan, menelepon supplier, mencoba menjaga agar resort tetap berjalan. Di tengah itu, dia merasa semakin dekat dengan Surya. Mereka menghabiskan malam di kamar kecil di belakang, berbicara tentang mimpi membuka galeri seni bersama. Tapi Antika dan Dewi tidak berhenti. Mereka datang lagi sore itu, kali ini dengan pengacara. Ini surat tuntutan resmi. Kalau tidak ditandatangani dalam 3 hari, kami publikasikan semuanya. Rama menolak lagi. Hatinya mulai sakit, tapi dia tahu ini ujian. Rumor menyebar cepat seperti api di rumput kering. Di pasar Ubud, orang-orang mulai berbisik saat Rama lewat. Itu anak pemilik Puri Indah, katanya Sukapria. Rama merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Ibu menelepon setiap hari, suaranya penuh air mata. Nak, pikirkan keluarga. Nikah saja dengan perempuan, biar rahasia ini hilang. Rama menjawab lembut tapi tegas. Bu, aku tidak bisa bohong lagi. Aku mencintai Surya. Di sisi lain, Surya juga menghadapi tekanan dari teman-temannya di komunitas seni. Beberapa mengatakan lebih baik pisah, Rama akan hancurkan hidupmu. Tapi Surya tetap setia. Suatu malam, Antika datang sendirian ke resor. Wajahnya tidak lagi angkuh, tapi lelah. Rama, kita bicara baik-baik. Dewi mendorongku melakukan ini karena dia punya utang besar di Jakarta. Kalau resor ini jatuh ke tangan kami bisa bayar semuanya. Tapi kalau kau tetap keras kepala, kami akan kehilangan segalanya juga. Rama terkejut. Ternyata bukan hanya iri, tapi keputusasaan. Kak, kenapa tidak bilang dari awal? Kita bisa bantu. Antika menunduk. Kami malu. Dan rahasiamu. Kami pikir itu senjata terbaik. Percakapan itu membuka mata Rama. Bukan hanya saudarinya yang salah, tapi seluruh sistem yang membuat orang saling menyakiti karena takut dan rahasia. Keesokan harinya, Rama mengumpulkan Staresor. Di halaman depan di bawah pohon kelapa, dia berdiri dengan Surya di samping. Saya tahu kalian dengar rumor. Ya, saya Gai. Saya mencintai Surya. Tapi itu tidak mengubah cara saya mengelola resor ini. Kalau kalian tidak nyaman, silakan pergi. Tapi yang tetap, saya janji akan lindungi kalian. Beberapa staf berbisik, tapi banyak yang mengangguk. Seorang koki tua maju. Pak Rama sudah baik selama ini. Kami tetap. Itu menjadi titik balik kecil. Resor mulai pulih pelan-pelan. Tamu baru datang setelah Rama posting cerita tentang resor ramah semua orang di media sosial. Tapi konflik belum selesai. Dewi yang lebih keras menelepon pengacara dan mulai proses hukum. Rama harus menghadiri sidang pertama di Denpasar. Di sana, dia bertemu pengacara saudarinya yang membawa bukti cat. Rama merasa telanjang di depan umum. Malam setelah sidang, dia menangis di pelukan Surya. Aku capek, Surya. Mungkin aku salah menolak dari awal. Surya mengusap punggungnya. Tidak. Kau sedang tumbuh. Ini bagian dari perjalanan kita. Mereka berjalan di pantai, berbicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke tempat yang lebih terbuka, tapi Rama tahu akarnya di Bali. Proses hukum berjalan lambat tapi menyakitkan.
Setiap pertemuan dengan pengacara membuat Rama semakin lelah. Ibu akhirnya datang ke Bali, duduk berjam-jam di teras bersama Rama. Nak, ayah dulu juga punya rahasia. Dia pernah bilang padaku sebelum meninggal, dia tahu kau berbeda, tapi dia bangga karena kau tetap kuat. Kata-kata itu seperti obat bagi Rama. Ternyata ayah tahu, tapi memilih diam karena cinta. Itu memberi kekuatan baru. Rama mulai bangkit, mengatur ulang manajemen resor, mengajak Surya ikut serta dalam rapat bisnis. Antika mulai goyah. Suatu sore dia datang lagi, kali ini tanpa Dewi. Aku minta maaf, Rama. Dewi memanatkanku. Aku tidak mau lagi ikut rencana jahat ini. Mereka berpelukan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Pengkhianatan dari saudara sendiri terasa pahit, tapi pengampunan membawa kedamaian. Dewi yang merasa ditinggalkan semakin marah dan menyebarkan rumor lebih luas ke media lokal. Berita kecil muncul di koran Bali, pemilik resor Puri Indah terlibat skandal orientasi seksual. Booking turun drastis. Rama menghadapi krisis keuangan. Di tengah badai, Surya menunjukkan kekuatannya. Dia menjual lukisan-lukisannya untuk membantu modal resor, dan mengajak teman senimannya mengadakan end di Puri Indah. Kita ubah stigma ini menjadi kekuatan, katanya. Rama melihat Surya dengan mata baru, cinta mereka semakin dalam. Mereka berjalan di pantai setiap malam, berbagi mimpi tentang resor yang tidak hanya tempat menginap, tapi tempat aman bagi siapa saja yang merasa berbeda. Suatu hari, paman terbesar dari Surabaya datang. Rama, keluarga besar sudah tahu. Banyak yang marah, tapi aku lihat kau tetap jalan. Mungkin kita salah selama ini. Itu menjadi dukungan tak terduga. Perlahan, opini berubah. Beberapa tamu baru datang justru karena cerita Rama ingin mendukung. Dewi mulai sendirian, rencananya runtuh karena Antika mundur dan bukti hukum lemah. Musim hujan tiba, tapi hati Rama semakin cerah. Resor mulai ramai lagi, tamu dari Eropa dan Australia yang mendengar kisahnya datang untuk mendukung. Surya pindah secara resmi ke resor, membantu desain ulang kamar dengan sentuhan seni. Mereka tidak lagi bersembunyi. Saat tamu bertanya, Rama jawab jujur dengan senyum. Ya, kami berdua. Reaksi beragam, tapi banyak yang menghargai keberanian itu. Dewi akhirnya menyerah. Di pertemuan terakhir dengan pengacara, dia menangis. Aku hanya takut miskin. Makan aku, Rama. Rama memakan meski luka masih ada. Keluarga besar mulai menerima pelan-pelan. Ibu datang lagi, kali ini membawa masakan Jawa kesukaan Rama dan Surya. Kalian berdua kelihatan bahagia, katanya sambil tersenyum. Itu menjadi momen penyembuhan. Rama merasa dirinya tumbuh dari pria yang takut pada dirinya sendiri menjadi pemimpin yang kuat. Tapi ada satu ujian terakhir. Seorang investor besar dari Jakarta menawarkan harga tinggi untuk beli resor, dengan syarat Rama mundur karena citra. Rama menolak lagi. Ini bukan hanya uang. Ini tentang siapa aku. Surya memeluknya malam itu. Kau sudah berubah banyak, Rama. Dari yang selalu sembunyi, sekarang kau berdiri tegak. Mereka berbaring di pantai, mendengar ombak, merencanakan masa depan bersama. Akhirnya, pengadilan memutuskan mendukung Rama. Bukti saudarinya dianggap tidak cukup kuat, dan warisan ayah jelas. Dewi dan Antika menerima bagian kecil dari keuntungan tahunan, tapi resor tetap di tangan Rama. Hari kemenangan itu, Rama mengadakan pesta kecil di resor.
Keluarga Sta dan teman-teman berkumpul. Surya berdiri di sampingnya, tangan mereka saling genggam terbuka. Terima kasih telah berdiri di sisiku, bisik Rama. Kita menang karena kita jujur. Rama melihat ke laut, hatinya penuh. Perjalanan ini mengajarinya bahwa cinta sejati bukan hanya romansa, tapi juga keberanian menghadapi dunia. Dia sekarang mengelola resor dengan tangan terbuka, menjadi tempat bagi banyak orang yang mencari penerimaan. Surya melukis mural besar di dinding masuk, dua pria memandang matahari terbit. Apakah keberanian menerima diri sendiri selalu membawa kebahagiaan sejati, atau justru menghancurkan ikatan keluarga yang seharusnya abadi? Benarkah atau salah?